Halo Santai Mania, jumpa lagi bersama King Host Sisi Gelap Dunia. Kami akan menemani dan memandu Anda hanya dalam beberapa menit saja untuk mengunjungi Israel, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sisi gelapnya di sana. Sebelumnya kami ingin mengingatkan Anda juga dan kita semua agar apa yang Anda nonton di dalam video ini menjadi bahan renungan sebagai bentuk kewaspadaan untuk menghindari sisi gelap yang ada di sekitar kita. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah sisi gelap kehidupan di Israel. Israel memiliki sejumlah besar imigran Rusia, Ukraina, dan Asia Tengah non-Yahudi. Perempuan imigran termasuk pelacur, sementara yang lain beralih ke pelacuran karena kesulitan ekonomi di tanah baru mereka. Prostitusi di Israel telah didominasi oleh imigran dari bekas Uni Soviet sejak imigran massal pada tahun 1990-an. Sebuah survei nasional Israel yang dilakukan oleh studi Kementerian Kesejahteraan untuk pemerintah terungkap bahwa sekitar 12.000 wanita di Israel bekerja dalam perdagangan seks, bersama dengan sekitar 1.000 pria. Sebagian besar perempuan yang bekerja di prostitusi melakukannya karena mereka membutuhkan uang. Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka akan mulai dan berhenti dengan cepat, tetapi kenyataannya adalah mereka tidak meninggalkannya dengan mudah. Salah seorang aktivis yang bekerja dengan pelacur mengatakan kepada jaringan televisi yang dipublikasi langsung oleh channel Sisi Gelap Dunia kali ini, motif ekonomi tercermin dalam laporan tersebut. Sepenuhnya 2/3 dari wanita mulai bekerja sebagai pelacur hanya setelah mencapai kesulitan keuangan yang menyedihkan. Hanya 7% didorong untuk itu melalui kecanduan narkoba dan hiburan malam bersama kelompoknya. Sebuah undang-undang yang mengkriminalisasi pengadaan layanan seks mulai berlaku pada pertengahan tahun 2020. Undang-undang baru yang disetujui 1 tahun yang lalu menghukum mereka yang tertangkap mencari jasa pelacur, serta mereka yang ditangkap di lokasi yang terutama digunakan untuk prostitusi seperti rumah bordil. Pelanggar pertama kali akan didenda dengan $530, dengan jumlah 2 kali lipat untuk pelanggaran berulang dalam waktu 3 tahun. Jaksa juga akan diberdayakan untuk mendakwa klien prostitusi dalam kasus-kasus tertentu dengan denda-denda maksimum $20.400. Hukum di Israel yang ada pada dasarnya mendukung narasi pekerja seks. Jual beli seks di Israel adalah legal dan bahkan dapat diiklankan di bawah batas tertentu. Meskipun mucikari dan menjalankan rumah bordil adalah ilegal, tidak mengherankan prostitusi tampaknya tumbuh subur di Israel, meski seringkali tersembunyi dari mata publik. Survei pertama pemerintah tentang prostitusi menemukan bahwa ada sekitar 12.000 orang yang bekerja di prostitusi di negara ini. 95% diantaranya adalah perempuan. Masing-masing memiliki rata-rata 660 klien per tahunnya. Semua upaya dibatalkan, tetapi sekarang RUU baru sedang dipromosikan dan Kementerian Kehakiman telah membentuk komite untuk mengevaluasi apakah reformasi hukum harus dilakukan berkaitan dengan prostitusi yang terjadi di negara tersebut. Kementerian Kesejahteraan mewawancarai 700 pelacur wanita dan menemukan bahwa lebih dari setengahnya, 52%, lahir dari bekas Uni Soviet. Sekitar 9% wanita dalam prostitusi dimulai sebelum ulang tahun mereka yang ke-18. Di antara perempuan, 62% adalah ibu dan 20% memiliki gelar akademisi. Para wanita melaporkan rata-rata 5,5 pelanggan setiap hari.
prostitusi adalah ilegal di Israel, namun tetap menjadi industri yang bernilai sekitar 1,2 miliar per tahunnya. Tempat dilakukannya prostitusi yaitu di apartemen terpisah dan secara diam-diam. Sekitar 18% dari pendapatan industri berasal dari jasa pendamping, 16% dari panti pijat yang berfungsi ganda sebagai bisnis prostitusi, dan 18% sebagai klub, strip, dan institusi lainnya. Hanya 6% dari pelacur yang bekerja di jalanan dan berpenghasilan jauh lebih sedikit daripada bentuk-bentuk perdagangan seks yang lebih terlembaga menurut laporan tersebut. Namun hukum ketertiban hanyalah salah satu aspek dari reaksi sosial terhadap prostitusi. Secara historis, masyarakat secara keseluruhan jauh lebih tidak memaafkan. Stigmatisasi pekerja seks sering dikaitkan dengan stigmatisasi perempuan imigran yang jauh lebih umum dan menyeluruh terlepas dari pekerjaan atau sumber pendapatan mereka. Moralitas dan perilaku seksual perempuan yang datang dari tempat lain sering dicurigai, seperti halnya perempuan yang dianggap telah melewati batas-batas sosial atau bahasa Arab kasar sering disebut pelacur. Wanita yang secara seksual tidak bermoral dan merupakan ancaman bagi dasar patriarki, terlepas dari apakah mereka benar-benar terlibat dalam seks komersial atau tidak. Retorika stigma dan kecaman vulgar ini berlaku baik bagi masyarakat Yahudi Tel Aviv maupun masyarakat Jaffa yang didominasi Arab. Kita harus menunjukkan bahwa istilah pekerja seks dan pekerjaan seks belum digunakan dalam debat kebijakan, dalam pidato populer Ibrani atau Arab, atau dalam wacana feminis di Israel. Istilah yang bisa digunakan dalam perdebatan kebijakan adalah pelacur. Dan di kalangan feminis, perempuan yang dilacurkan, atau lebih baru lagi, korban perdagangan perempuan. Penggunaan istilah-istilah ini dalam keseharian kita lebih ke arah suka-suka dalam penyebutan nama tersebut. Bahkan di Indonesia disebutkan sebagai kupu-kupu malam. Apa kaitannya dengan binatang satu ini, kupu-kupu? Simpulkan sendiri apa kesimpulannya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam santun dari kami, Sisi Gelap Dunia. Bye-bye.